Dan halo guys, jadi pada video kali ini gue bakal ngejelasin tapi dari simpelnya dulu. Ya, bagaimana kita cara analisa seperti profesional trader dan hal apa yang kita lakukan dulu. Pertama, kalian baca newsnya dulu. Ya, newsnya dulu. Kalau misalnya kalian trading dengan pair yang ada USD-nya, ya kalian hanya fokus berita yang ngaruh kepada Amerika dan juga kepada dolar. Itu yang benar-benar kalian harus perhatikan, dan juga emas juga kalian harus perhatikan. Dan untuk pair-pair yang berpengaruh sama emas juga, kayak pair dari forex itu USD-JP juga tetap ngaruh. Kalau misalnya yen menguat maka dolar itu lemah. Ya, seperti yang pada video sebelumnya gue udah jelasin. Di sini pertama gue bakal buka yang namanya eh, pertama kalian buka yang namanya dari investing. Kalian buka yang dari investing, kalian buka di bagian sini ya. Ini untuk yang gratis ya, tapi kalau misalnya kalian mau lebih eh, komplit, mungkin kalian beli terminal gitu. Dan di sini bisa dilihat, ya bisa dilihat di sini newsnya lengkap. Kayak di sini yen itu melemah dan dolar itu menguat. Karena apa? Yen ini mengalami pelemahan sampai 160 per dolar. Di sini juga bisa dilihat ya, dolar itu mengalami penguatan ya. Jadi kalian fokus ke ini dulu pertama. Dan kalau misalnya kalian udah simpulkan ya, oke, jadi sekarang itu kira-kira dolar itu menguat nih, maka gold ini akan melemah. Dan yang kedua yang kalian harus fokuskan, kalian buka yang namanya website World Monitor ya. Ini juga free ya, ini juga free. Pertama di sini itu lengkap ya, jadi di sini tuh juga ada finance-nya juga di sini ya. Jadi ada berita dari finance-nya juga atau sentimen, jadi kalian bisa lihat. Karena ini gua pakai dua aja juga cukup. Di sini gua hanya melihat data. Ini ada yang namanya fear dan greed ya, jadi ini gua hanya melihat risk on atau risk off-nya pada market gitu. Di sini bisa dilihat masih di angka 61, di mana ini tuh masih cenderung, market itu masih risk on atau orang-orang masih cenderung memilih market dengan resiko yang cukup besar. Atau bisa dibilang saham saham juga naik ya. Saham yang juga naik kayak contoh Nasdaq. Di sini kalau misalnya dilihat ya, Nasdaq juga kan kumpulan saham ya. Kalau misalnya dilihat Nasdaq ini itu dia naik kan, karena apa? Risk on-nya itu masih tinggi gitu, jadi resikonya masih tinggi. Dan gold akan melemah. Kenapa? Kalau misalnya dari segi risk on atau risk off, gold itu resikonya rendah gitu, jadi seperti itu. Dan ini yang harus kalian perhatikan, kalau misalnya udah di bawah eh, 60 atau mungkin 50, itu kalian udah siap-siap long buy untuk gold gitu. Dan itu yang pertama ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kalian harus fokuskan adalah, kalau gua pribadi, gua buka website yang namanya moongiant.com. Di sini tugasnya adalah untuk melihat ya, untuk melihat bentar, untuk melihat moon phase ya pada gold. Di sini gue hanya fokus new moon-nya aja tanggal berapa, dan juga full moon-nya pada tanggal berapa. Ya, jadi new moon pada gold itu cenderung akan melanjutkan tren yang sebelumnya ya. Kalau full moon pada gold berarti gold itu cenderung bakal reversal gitu kalau pada gold. Di sini kalau misalnya dilihat Juni 2026, di sini tanggal 15-nya ini yaitu mengalami mengalami yang namanya pelanjutan tren. Kalau misalnya trennya lagi turun berarti ya tanggal 15 juga sama gitu. Tapi pada tanggal 29-nya gold ini bisa reversal. Kalau misalnya gold ini mengalami penurunan terus, maka tanggal 29-nya dia akan reversal mengalami kenaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di sini mungkin gue bakal buka yang namanya, bentar ya. Nah, tugas dari ini ya, jadi kalian buka market bull ya dari seasonal tendency chart for seasonal trading. Di sini kalau misalnya kalian lihat, kalian hanya fokus ke gold kalau misalnya kalian pair di gold. Jadi kalian bisa lihat pada bulan-bulan ini ya. Kita lihat sekarang, mungkin sekarang itu bulan Juni. Di sini itu dia minus 6,2 gitu. Jadi kalian bisa 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 lihat juga, kalau misalnya dari data ini pun ya kalian bisa simpulkan gold ini bisa makin turun gitu. Karena apa? Datanya juga turun gitu dari head mapnya. Nah, jadi semuanya udah disimpulkan nih kira-kira dari segi forex ya. Ini maksudnya kayak dari segi sentimennya, dolar ini mengalami penguatan ya, pertama. Yang kedua ya, yang kedua dari bagian ini pun ya, ini ya grafik ini ya, indikator ini
dia masih di angka 61, maka gold ini masih bisa turun ya. Per Nasdaq atau ya saham lah, saham-saham yang ada di Amerika, yaitu dia masih mengalami penguatan. Jadi gold itu mengalami pelemahan ya. Saham-saham yang ada di Amerika dia mengalami penguatan karena apa? Resiko tinggi ya kalau misalnya dari segi investor. Dan di sini ya, di sini bisa dilihat ya, ini untuk jangka panjang ya. Jadi kita harus pantau ini juga. Jadi ini untuk tanggalnya sebenarnya. Jadi biar kalian tuh bisa tahu, oke, jadi pada tanggal 4 ya. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 28 lah kira-kira. Dia bakal terus mengalami penurunan dan tanggal 29-nya dia akan mengalami reversal. Jadi udah bisa dilihat juga nih dari kejauhan kalau misal gold ini masih bisa turun. Jadi semuanya ini kita udah simpulkan dari dua ini, gold ini mengalami penurunan dan nanti dia reversal kenaikannya tanggal 29. Kenapa? Pada bulan Juni dia full turun nih. Kalau misalnya dilihat dari datanya dia -6. Kenapa? Ini udah merah. Bukan merah tapi masih oranye. Tapi kalau udah kayak gini merah banget, maka itu udah hati-hati. Ya itu udah bener-bener gold ini nggak bisa di entry lagi lah, karena bener-bener volatil banget gold ini nantinya. Dan ini masih orange tapi ini terbilang cukup kencang juga, -6 dengan range goldnya ini yang cukup besar ya, ribuan pips dalam beberapa menit atau mungkin dalam beberapa jam gitu. Nah jadi bisa dipastikan semua nih, ketika semuanya kita udah pastikan ya, kita baru ke teknikal gitu. Teknikal, nah contoh ini gua hapus semua. Oke, sekarang kita bakal tahu nih kira-kira gold ini kan kemana. Jadi pertama fokus dulu ke fundamental ya, dan juga dilihat dari datanya itu. Kalau misal kalian ingin trading ya dengan menggunakan strategi ya, fundamental makro ya, jadi seperti itu fundamental makro. Jadi semuanya itu di reset baru dijadikan satu ya. Dan sekarang kalau misal dilihat, oke, sekarang dari segi fundamental dia mengalami penurunan. Dan sekarang kalian tugasnya di teknikal, kalian hanya mencari zona-zona untuk melakukan open posisi sell. Di sini kalau misalnya dilihat ya, ini gue menggunakan candle 4 jam. Karena apa? Kita akan melakukan swing ke bawah. Jadi kira-kira kita udah tahu nih gold ini, karena kan sekarang udah baru masuk 3 Juni. Jadi mungkin masih banyak berminggu-minggu lagi dia bakal turun terus gitu. Jadi kurang lebih dia akan mengambil ekor di sinilah gitu. Jadi seperti itu. Dan bisa dilihat kita cari zonanya. Di sini cukup simpel aja, yang dekat-dekat aja. Di sini dia sudah mengalami break support ya. Jadi seperti itu. Dan juga di sini dia terbentuk yang namanya DBD ya. Ini juga DBD di bagian sini. Cuman mungkin kalau misalnya kalian mau lebih aman, mungkin kalian akan ngambil di bagian EFG di bagian sini. Ya kalian tinggal nge-sell di bagian sini ya. Ya stop loss di atas market structure dan TP mungkin di bawah sini ya. Jadi seperti itu, kalian ikut trennya saja gitu. Jadi kalau misal kalian udah tahu gold ini akan turun, maka ya udah kalian tinggal cari sell-nya aja. Jadi seperti itu guys. Kalau misalnya kalian nerapin trading dengan cara seperti hedge fund atau para institusi. Jadi institusi juga seperti ini kok tradingnya, tapi mereka bukan pakai teknikal kayak FVG dan lain-lain, dia nggak pakai itu. Tapi dia itu memakai yang namanya data sih. Jadi mereka itu baca secara volume kayak order flow gitu. Jadi dia itu nggak ngeliat dari candle, tapi mereka baca dari volume. Karena apa? Tugas mereka itu ngumpulin likuiditas pertama. Jadi mereka itu ngeliat data-data dari para retail untuk apa? Untuk mengumpulkan likuiditas. Kayak bagian ini nih, kalau bisa dilihat di sini sengaja dibuat naik biar apa? Nanti itu para retail tuh mikirnya oh harga akan turun. Karena apa? Ya kalau misal kita punya mindset seperti institusi, kita kan udah lihat datanya ya, Juni ini bakal turun ya, makanya sengaja dibuat naik biar nanti itu retail itu mikir oh ini akan naik terus ya, padahal kenyataannya dia akan turun. Dan kita yang mengikuti institusi, kita udah tahu duluan kalau misalnya harga akan turun. Jadi ya udah, harga nantinya akan turun, kita yang ngikutin institusi kita cuan gitu. Jadi kalau misalnya banyak mentor yang bilang wah teknikal ini teknikal itu bullshit semua. Karena apa? Yang kita hanya fokus ke fundamental bukan dari teknikal. Nah itu orang-orang yang terlalu mendewakan teknikal itu seperti itu ya, karena mereka itu nggak ngelihat dari datanya, nggak ngelihat dari fundamentalnya. Mereka itu buta, mungkin tahu fundamental hanya kayak oh data newsnya ini USD-nya melemah ya, jadi kira-kira gold ini akan menguat. Jadi seperti itu mereka mikirnya. Dan itu benar-benar bullshit, itu jauh banget dari kata profesional trader. Mungkin banyak yang ngaku kayak wah gue ini udah jago banget SL tipis SL tipis. Nggak kayak gitu kenyataannya men. Orang yang jago di trading akan lebih jarang entry. Karena apa? Mereka mengutamakan probabilitas bukan gengsi. Jadi setiap hari harus entry 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 entry. Nah itu biasanya lebih ke IB yang mungkin pengalamannya masih
1 bulan 2 bulan tapi ngakunya udah 4 tahun 5 tahun, jadi seperti itu men. Nah ini yang gua bakal jelasin itu sesimpel itu sih sebenarnya, dan kalian bisa terapin pakai HP, nggak perlu pakai monitor atau mungkin laptop, atau mungkin yang nggak punya tab mungkin bisa pakai HP ya. Mau HP kalian mau kentang atau apapun masih bisa ya, selagi bisa analisa. Kalian buka yang tadi website-website yang gua udah terapin dari ini yang murah ya, jadi kalian nggak perlu ngeluarin duit. Kalian harus ngelihat dari datanya, pertama dari forex newsnya, dari world monitornya. Mungkin kalau misal yang ini mungkin agak nge-lag ya, kalau misalnya HP kalian mungkin kentang, mungkin agak lama kebukanya gitu, jadi mohon maaf. Jadi ini mungkin kalau misalnya kalian nggak mau pakai udah nggak apa-apa ya, yang penting kalian lihat beritanya dulu. Di sini kalian fokus juga moonpage-nya ya di bagian ini, dan yang terakhir kalian fokus ke eh, ini head map-nya. Dan juga sebenarnya ada yang terakhirnya juga yang yaitu Astrodog. Jadi gunanya Astrodog sini cuman nggak masalah, kalian kalau misalnya bingung kalian nggak perlu pelajarin juga nggak apa-apa ya, tapi ini sebenarnya gue pakai untuk melihat karakteristik gold. Jadi kira-kira ya kalau misalnya bulan ini pada zodiak ini atau matahari pada zodiak ini kira-kira gold ini akan cenderung volatil kah, atau lebih suka fake out atau sideways kah. Jadi bisa dilihat dari segini gitu. Dan ya kalau misalnya kalian nggak mau pelajarin nggak apa-apa gitu. Dan ini juga sebenarnya moonpage ini adalah bagian dari Astrodog juga, cuman dari lebih yang gampang gitu. Dan kalau misalnya udah mencangkup ini akan lebih sulit, karena apa, kalian harus ngapalin semua zodiaknya, tapi kalian harus fokus kepada bulan dan matahari aja gitu. Jadi bulan dan matahari aja kalian fokus, kira-kira bulannya ini berada di zodiak apa dan mataharinya di zodiak apa gitu. Kalian hanya fokus ke bagian ininya aja gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau pelajarin, bebas gitu. Dan selebihnya bisa dilihat ya, ketika semua ini kita sudah rangkum ya, kira-kira gold ini akan turun, kalian tinggal mencari teknikalnya di bagian sini gitu. Nah, kalau misalnya kalian tradingnya mungkin pakai metode EVG, mungkin kalian hanya entry di EVG-nya aja. Kayak contoh, ya ini sebelum Juni aja, sebelum Juni. Ya, jadi awal Juni itu kira-kira di bagian, nah di bagian sini, kira-kira di bagian sini. Dan jadi ya sebelum masuk ke bulan Juni, kalian sudah siap-siap melakukan open posisi sell. Jadi ketika dia naik, ini pada hari Jumat kemarin, ya, ini mau tutup ya, kira-kira mau tutup. Mungkin kalian entry di bagian resistensi ini, ya, yang deket aja udah. Kalian entry short mungkin ya, atau mungkin kalian mau nunggu konfirmasi nggak apa-apa, atau mungkin mau entry ketika masuk pada tanggal 1 gitu. Dan bisa dilihat ketika masuk pada tanggal 1 ya dia mengalami penurunan gitu. Jadi kalian fokus sell-nya aja udah. Atau mungkin kalian nge-sell di sini ya, stop loss-nya di atas, bukan di atas ini ya, bukan di atas ini, tapi di atas di bagian sini gitu. Karena apa? Di sini tuh ada resisten juga. Kalau misalnya ada resisten juga, dia akan cenderung ngambil resistennya dulu ya. Atau kalian mungkin menggunakan strategi di mana likuiditas ini diambil ya. Dan di sini dekat sini mungkin ada FVG, kalian ambil bagian FVG-nya aja. Ada FVG yang masih belum disentuh gitu. Jadi sekitar 50% FVG itu belum disentuh sama gold. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi pertama itu fokus ke fundamental, kedua itu fokus ke teknikal gitu. Jadi jangan teknikal mulu. Jadi jangan only teknikal, semua teknikal kalian pelajari dari mulai ICT, mungkin alchemist, yang metode-metode SL tipis, mungkin yang sekarang apalagi tuh yang baru KL method mungkin, atau apapun ya, Patito juga kalian pelajarin ya, metode pola N-nya gitu. Jangan maksud gue jangan terlalu fokus ke teknikal, tapi fokus ke fundamental juga gitu. Jadi kalian pantau semuanya dulu baru kalian entry gitu. Jadi jangan melihat teknikal mulu gitu ya. Jadi kalian terlalu mendewakan teknikal itu juga nggak bagus. Karena apa ya, kalau misalnya kalian buta fundamental mungkin kalian akan nge-stuck di situ-situ aja gitu. Jadi itulah yang mau gue sampaikan.